Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur sekalian, untuk hari ini kita coba untuk menelusuri objek wisata yang berasal atau yang berada di wilayah Jawa Barat. Paling ujung tapi paling dekat dengan tempat kami. Kalau kita telusuri di sini, kita akan menuju ke tempat itu melalui pedesaan yang jalurnya ditempuh pertama dari wilayah Bumiayu menuju ke Bantar Kawung, kemudian menuju ke Salem. Dari Salem nanti kita menuju ke Majenang. Dari Majenang kita ke Banjar Patoman, selanjutnya ke pantai yang kita sebut sebagai Pantai Pengandaran. Di sini reviewnya kita melalui jalan tembus yang melalui wilayah pedesaan, bahkan ke perhutani, karena di sini banyak kita jumpai. Kalau alam pedesaan kita jelas alamnya indah, tapi kalau di wilayah hutan kita ternyata banyak bertemu dengan vegetasi seperti pohon-pohon pinus dan pohon-pohon jati. Kalau kita lihat hutan menggunakan pohon pinus, berarti tidak mungkin itu ditanam oleh orang biasa, tetapi biasanya oleh pemerintah. Sedangkan kalau kita lihat dulu wilayah yang kita kunjungi seperti Salem dan sebagainya masuk dalam kondisi yang masih seperti ala pedesaan, tapi sekarang ini untuk wilayah Salem sudah menuju ke arah alam perkotaan, ya, atau kita sebut mungkin agak metropolis. Kita lihat di sini ada pasar musiman atau kita sebut sebagai hari pasaran, ya. Mungkin karena kita melewatinya pada hari Selasa Pahing, ya berarti di sini kita lihat sebagai pasarannya adalah untuk pasarannya berarti Pahing, ya. Nah, setelah Salem kita melaju lagi ke wilayah pegunungan dan hutan yang didominasi oleh tanaman-tanaman pinus dan perkebunan masyarakat. Ini kita menuju ke wilayah Majenang, ya. Majenang itu berada di Kabupaten Cilacap, tapi Cilacap Barat agak ke utara. Kita dari Majenang sudah sampai ke perbatasan Jawa Barat. Ini karena saya pakai motor, mungkin saya menempuh perjalanan yang memang agak jauh, karena pakai motor menurut saya asik begitu, ya. Kalau pakai mobil ya mungkin kita cari jalan yang terdekat. Tapi karena kita pakai motor, ya kita cari jalan yang agak jauh sedikit, yang penting asik, ya. Nah, terus kalian di daerah perjalanan ini, ya, atau di sekitar perjalanan ini, karena memang kita reviewnya adalah review jalan singkat, ya, atau juga merupakan jalan yang kita anggap masih berukuran kecil, tetapi yang kita butuhkan adalah bagaimana kita menikmati alam sekitar. Itu senangnya kita pakai motor, walaupun mungkin kalau pakai motor resikonya adalah ngantuk, kemudian ya keamanan memang kurang terjamin, tapi ya tetap kita sarankan hati-hati. Kemudian yang kedua adalah patuhi peraturan lalu lintas, dan yang berikutnya safety itu penting, yaitu kita bagaimana memakai motor, tapi ya pakainya ya minimal jaket, helm yang menutup seluruh wajah, atau kita sebut mungkin sebagai helm cakil. Kemudian kita pakai sepatu, ya, karena ya kita tidak berharap ada hal-hal yang terjadi di jalan, tapi kita tetap berpikiran
jangan-jangan atau kalaupun ada prasangka hal seperti itu ya kita lebih baik berpikiran untuk positif saja. Yang penting kita menjaga kondisi fisik dan kondisi badan. Nah, ini kita sudah menuju atau sudah sampai di wilayah Pangandaran. Ya, ada petunjuk di sana. Ada yang ke Grand Canyon atau Curug Panjuruan ya. Kemudian ada juga petunjuk yang menunjukkan ke Pantai Batu Hiu dan sebagainya. Semuanya di mata saya indah ya, semuanya di mata saya indah dan lagi pula juga terjangkau. Ya, ini kita sudah masuk ke wilayah pantai. Setelah tadi kita membayar trip ya ke pengelola. Tapi yang jelas ada kejelekan juga di sini karena pas sudah kita bayar katanya biaya parkir dan biaya masuk, tapi ternyata untuk di pantai kita tetap bayar sejumlah uang parkir, meskipun yang saya harapkan sebetulnya harusnya kalau sudah diadakan di depan ya tidak ada biaya lagi untuk parkir. Ini adalah tulisan eksotis ya, Pantai Pangandaran. Ini pantai barat karena di Pangandaran itu ada dua pantai karena dibatasi oleh pulau yang bentuknya seperti kalau digambar bentuknya seperti jamur. Jadi seolah-olah ada pulau, ada dua pantai, padahal itu adalah pantai barat yang memang kita anggap sebagai pantai lepas yang pemandangannya memang bagus. Kemudian pantai timur yang kebanyakan dipakai untuk para nelayan ya, untuk menambatkan perahu. Ya kalau di pantai timur ya jangan harap kita melihat pantai yang eksotis. Akan kita lihat ya pantai dengan deretan kapal kecil dan baunya juga kurang menyedapkan. Tapi kalau di pantai barat ini kita akui pemandangannya bagus ya. Kalau saya malah ingatnya ini seperti Teluk Penyu. Ada pulau Nusa Kambangan, tapi kalau di Pangandaran ini bukan pulau Nusa Kambangan dan bukan pulau, tapi menyatu dengan Pulau Jawa, cuman bentuknya seperti jamur kalau di dalam gambar peta ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini kita masih di lingkup taman ya, lingkup taman Pantai Pangandaran. Ya di sini ada kayak kantor penjaga pantai ya, kayak film Baywatch mungkin. Cuman ya kalau di Indonesia ya tidak separah di film Baywatch dalam kaitannya berpakaian. Kalau di sini ya karena kita memang iklim Indonesia itu masih kental dengan masa agamisnya ya, insya Allah untuk bentuk-bentuk pakaian dan sebagainya ya masih normatif ya, masih kita anggap sebagai punya adat ketimuran gitu. Nah, saudara-saudara sekalian atau sedulur sekalian, ini yang kita sesalkan, kita berada di tempat penitipan motor yang seharusnya tadi dijelaskan di depan waktu kita masuk ke loket pembayaran, itu pembayaran itu sudah plus parkir, tapi ternyata kita masih ditarik biaya parkir sampai dengan 5 ribuan. Ini mohon kalau memang informasi saya salah ya saya minta maaf, tapi kalau informasi saya seperti ini betul, para pengunjung lain juga sama, mohon untuk pemerintah daerah ya segera membenahi, karena ini objek wisata yang ya di samping mencerminkan kebaikan untuk semua tempat juga mencerminkan kedisiplinannya ya. Di dekat pantai ini banyak tersedia hotel-hotel ini. Saya tanya harganya antara 300.000 ke atas ya. Rata-rata ya 500.000, tapi untuk hotel-hotel di sini ya cukup menjanjikan, cukup baik menurut saya. Kemudian juga presentatif lah karena berada di depan pantai. Cuma kalau saya bayangkan masih terngiang-ngiang tentang tsunami Pangandaran, apalagi tsunami Aceh itu masih saya terngiang-ngiang. Kadang-kadang untuk menginap di dekat pantai saya masih berpikir ulang.
Di sini ada larangan berenang di beberapa tempat, tapi juga ada izin boleh berenang tapi sampai jam 4 sore kalau nggak salah ya. Lapak-lapaknya banyak. Cuman yang saya senangi dari Pantai Pangandaran ini, pantainya agak bersih loh. Dibanding dengan pantai-pantai lain yang pernah saya kunjungi, mungkin ini sudah sama dengan pantai-pantai di wilayah, kalau di Jogja itu di wilayah Gunung Kidul itu pantai-pantainya bersih. Ini juga bersih, pantainya bagus, pasirnya juga pasir yang saya anggap pasir putih ini. Ya. Sehingga apa ya untuk tempatnya landai, berenangnya juga tidak terlalu dalam. Cuma tetap ada batasan, di mana kita melebihi batas itu ya kita akan diperingatkan. Ada hal lagi yang di sini yang mungkin Anda kalaupun berkunjung ke sini itu kadang-kadang kita terkejut ketika ada kapal yang mau menepi, itu dibunyikan suara peluit. Saya pikir itu peringatan. Ternyata itu peluit untuk menunjukkan bahwa ada kapal kecil yang mau berlabuh. Kalau kapal besar nggak mungkin ada ya. Oh iya, di sini juga ada kapal yang kelihatannya karam itu ya. Kapal yang agak karam. Itu bukan karam, tapi karena kapal itu karena katanya sebagai pencuri, teridentifikasi sebagai pencuri, kemudian dibom pada saat Menteri Kelautan itu Ibu Puji. Saat itu kan beliau mengumumkan bahwa jika ada pencurian ikan di Indonesia, maka kapal yang diindikasikan mencuri itu kita akan bom untuk dimatikan kapalnya. Nah, ini di sini ada kapal yang dimatikan. Saya jadi ingat kalau di Pantai Logending Kebumen itu juga seperti itu. Ada kapal yang digulingkan itu. Mungkin indikasinya sama. Jadi ini mungkin juga merupakan kapal yang dibom karena terindikasi mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Nah, sedulur sekalian atau saudara sekalian, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan tentang keindahan Pantai Pangandaran. Kita pulang agak larut karena memang cukup lama di sana dan kita juga berjumpa dengan teman-teman, cuma tidak saya tunjukkan di sini karena barangkali itu mengganggu privasi beliau. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.